subscribe. Oke semuanya, bersama saya Naik Nababa. Saya perkenalkan kepada semuanya bahwa di sisi saya, di samping saya ada seorang senior, tokoh ya. Tokoh yang mungkin orang nggak begitu sering dengar ya namanya, tapi beliau ini merupakan orang yang menjadi penting ya. Beliau biasanya jaringannya jaringan bawah tanah gitu ya, ibaratnya seperti itu. Ya, selamat pagi Pak Indra Nababan. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Oke. Jadi tema kita pada saat ini adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan seorang Indra Nababan dalam memimpin Yakuma PGI dan PMK HKBP Jakarta gitu. Oke Pak Indra, sehat? Sehat ya? Insya Allah ya. Alhamdulillah ya. Jadi kira-kira kita ingin berdiskusi mengenai kepemimpinan gitu Pak. Atau saya panggil opung aja kali ya? Wah udah sepuh banget ya. Ya ada opung-opung. Opung. Oke Pak Indra. Oke, bicara kepemimpinan, ceritakan dong kepemimpinan menurut versinya Pak Indra gitu, bebas gitu. Boleh nggak sedikit share sama kita kepemimpinan itu seperti apa atau bagaimana gitu? Boleh share Pak? Silakan Pak. Kepemimpinan buat saya bukan kompetensi satu orang, Jadi bukan satu kompetensi gitu ya? bukan satu kompetensi satu orang memimpin, tidak. Atau seorang komandan regu dikasih 1.000 anak buahnya atau peleton atau kompi dan dia jadi pemimpin itu. Kalau istilah militer ya, atau pemimpin kantor gitu. Tapi menjadi pemimpin itu pertama-tama dia harus mendapat mandat dari yang mau dipimpinnya. Jadi intinya ketika kita menjadi seorang pemimpin itu harus ada kayak semacam mandat, persetujuan dari orang-orang yang dipimpin gitu ya. Ya. Oke Pak. Nah itu kalau demokrasi, kalau istilah demokrasi pemilihan apa gitu ya. Tapi buat saya kepemimpinan itu adalah kesepakatan bersama bagaimana menjalankan roda pemerintahan atau roda organisasi atau mencapai cita-cita yang diharapkan gitu ya. Itu tugas kepemimpinan. Oh, jadi tujuan kepemimpinan itu berarti bagaimana seseorang dapat menentukan tujuan bersama gitu ya Pak ya? Iya, iya. Dan bagaimana orang yang dipimpin itu setuju menyepakati untuk menjalankan tujuan bersama itu. Ya. Jadi artinya kepemimpinan itu bukan sesuatu yang mutlak ya. Satu orang udah jadi pemimpin, dia pemimpin terus, enggak. Dia relatif itu. Relatif gimana? Ya, kelanggengan kepemimpinan itu artinya dia mendapat mandat. Mandat itu sewaktu-waktu bisa diganti kan. Jadi pemimpin itu bukan menjadi sesuatu yang mutlak dan terus menerus gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Menurut Pak Indra, apakah setiap orang itu memiliki bakat untuk menjadi pemimpin? Menurut Pak Indra, kalau Semua punya bakat. semua punya bakat pastinya ya. Iya dong. Kenapa Pak Indra mengatakan seperti itu? Loh itu kan apalagi kan itu keterampilan yang bisa dipelajari kan. Oh, jadi intinya kepemimpinan itu bisa dipelajari ya Iya dong. oleh setiap orang. Setiap orang kan paling tidak setiap orang kan
dapat tuh dalam kehidupannya memimpin keluarga, Hmm. memimpin beberapa orang satu desa, atau di kantornya beberapa kalau ada grup gitu. Jadi kalau bisa dibilang kepemimpinan itu sebenarnya minimal dia bisa memimpin dirinya sendiri gitu ya, Pak ya. Termasuk Kemudian memimpin keluarganya, setelah itu memimpin kelompok kecil dan juga mungkin bisa memimpin negara gitu ya, Pak ya. ya Kalau kepemimpinan saat ini nih, katakan di Indonesia gitu, ada nggak kira-kira contoh pemimpin yang bisa Pak Indra rekomendasikan baik gitu di negara ini? Contohnya ada nggak, Pak? ya kalau ada udah pada tua semua kan. Siapa contohnya nih, Pak? Nggak tahu saya siapa lagi yang populer, nggak ada lagi. Oh, yang populer nggak ada lagi ya sekarang ya. Di era sekarang udah terasa jarang ya. Kalau dulu, zaman dulu gimana, Pak? Soekarno mungkin, atau mungkin Pak Soeharto. Ya banyak ini, Amir Syarifuddin, Amir Syarifuddin ya, Syahrir, Syahrir juga ya. banyak juga. Dari Kristen juga banyak itu kan. Oh, dari Kristen siapa tuh? Seperti John Slemena atau gimana? Amir Syarifuddin. Oh, Amir Syarifuddin dulu ini ya. Ya, Oke. Amir Syarifuddin Harahap ya, Marga Harahap ya. ya. Oke. Berarti zaman dulu banyak ya. Berarti intinya kalau misalnya bisa disimpulkan terjadi kemerosotan kepemimpinan ya, Gimana, Pak? Bukan kemerosotan. atau gimana? Kita nggak kenal lagi gitu loh. Oh, nggak kenal lagi. Bisa banyak punya bakat itu, punya apa, tetapi nggak banyak disebutkan di apa kan, di mass media dengan apa. Oh, berarti sebenarnya mungkin aja banyak pemimpin tapi nggak dikenal oleh media gitu. Ya, Berarti itu juga menjadi tujuan media untuk memperkenalkan pemimpin-pemimpin Ya. muda ya khususnya gitu ya, Ya, ke depan ya. gitu ya. Gitu ya, Pak ya. ya, Untuk menunjukkan eksistensi pemimpin di negeri ini gitu ya, Pak ya. iya. Oke. Kan dulu Pak Indra pernah memimpin juga ya di Yakoma PGI ya. Yayasan Komunikasi Massa PGI. Masyarakat. Oh, Yayasan Komunikasi Masyarakat, Dulu namanya yayasan massa gitu. Yayasan Tapi- Massa gitu ya. Tapi kita rubah menjadi community communication. Oh, ya, jadi Yayasan Komunikasi Massa Masyarakat PGI gitu ya. Dulu gimana, Pak? Ceritakan dong, Pak, pengalaman Bapak waktu jadi direktur ya, Pak? Ya, direktur ya. Direktur di Yakoma PGI gitu. Gimana, Pak? Pada saat itu masa-masa Ya, Presiden Soeharto ya. Iya, Soeharto ya. Nah, kita cari banyak utang dulu, terpaksa kita cari uang dulu kan. Oke, berarti funding ya, mencari funding Kita gitu ya. cari funding dulu ya. Funding kalau di PGI berarti dari mana? Dari luar gitu, Pak ya? Dari gereja-gereja. Oh, dari gereja-gereja berarti, di Pak. luar. Oke, terus setelah itu melakukan advokasi atau apa? Banyak program seperti ini kan. Oh, jadi melakukan program gitu ya? Ya. Liturgi dan komunikasi. Oh, liturgi dan komunikasi contohnya gitu ya? Ya, banyak buku-buku yang diterbitkan komunikasi. Tapi kalau misalnya bicara komunikasi ini antar jemaat gitu, dulu jemaat itu alergi nggak sih, Pak, sama isu bagaimana gereja harus turun menjawab tantangan-tantangan hidup gitu, katakan tantangan sosial, tantangan masyarakat, karena kan itu kan menjadi perdebatan juga ya, Ya. antar jemaat. Ada jemaat yang pro bahwa sebenarnya jadi warga gereja itu harus melayani juga di bidang lain, contohnya di bidang sosial, Ya. di bidang kemiskinan. Tapi ada juga yang
warga gereja yang mengatakan bahwa ya udahlah kalau beribadah ibadah saja gitu. Jadi dia vertikal saja, nggak usah Ya. horizontal juga gitu. Ya. Nah, gimana pandangan Bapak pada saat itu? Loh, itu tugas kita untuk apa, membuat mereka sepakat menjadi bahwa untuk orang Kristen itu ya harus juga berbicara soal keadaan masyarakat, soal lingkungan hidup, soal gaji apa, buruh rendah, buruh yang pendapatannya Rendah gitu ya. rendah, petani yang tidak pernah beruntung gitu. Petani yang tidak pernah punya tanah gitu ya, Ya. hanya jadi pegawai gitu ya, Pak. Oh, berarti gereja juga harus menjawab tantangan-tantangan Ya. sosialnya gitu ya, Pak, Ya, intinya ya. Iya. Menjawab tantangan-tantangan ekonomi, tantangan sosial, bahkan tantangan politik gitu ya, Pak. Ya. Nah, bagaimana gereja itu harus menjawab itu, dan itu ya Koma PGI mengkomunikasikan itu mungkin, Pak ya. Ya. Mungkin awalnya menyadarkan masyarakat gereja gitu, Pak ya. Bagaimana mereka aware atau peduli gitu ya terhadap tantangan di sekeliling mereka gitu. Ya, termasuk dengan kesadaran seperti PMK berhubungan dengan organisasi Serikat Petani Pasundan misalnya kan. Gimana tuh, Pak? Ya, Oh. itu karena kesadaran itu kan Oke. adalah tugas gereja membicarakan soal hak asasi, hak tanah, hak petani untuk tanah dan sebagainya. Oh, berarti gereja juga ibaratnya harus ikut hadir gitu untuk Iya. mendampingi orang-orang terpinggirkan gitu ya mungkin, Pak ya. Lepas daripada Petani. imannya apa, lepas dari kepercayaannya Oh, apa iya. gitu. Oh, jadi berarti pelayanan masyarakat gereja itu lebih holistik gitu ya, Pak ya? Iya. Jadi lebih harus melayani bukan hanya warga gerejanya sendiri, mungkin sesama umat manusia gitu ya, Pak ya? Iya. Sesama umat manusia, apapun agamanya, apapun latarnya, budayanya gitu ya. Mereka sebagai manusia kita harus penuhi gitu ya. Ya, makanya PMKKB hadir dalam peristiwa-peristiwa misalnya tsunami di Aceh Oh iya. tahun 2004 sampai 2000 berapa itu. Hadir dalam komunitas petani di Pasundan. Oh, waktu ada bencana di Aceh juga gitu ya. Di Aceh Dulu 2004. ikut juga masuk. Padahal kalau misalnya secara agama di Aceh itu mayoritas muslim gitu ya, tapi Oh, ditolong gitu ya oleh gereja gitu ya. Ya. Begitu juga SPP Serikat Petani Pasundan yang ada di Garut ya, Pak ya? Garut ya. Di Garut, Ciamis, Tasik, Banjar Patroman gitu ya, Pak ya? Oh, begitu. Pangandaran. Tapi kalau misalnya bicara tantangannya apa saja sih, Pak? Ketika jadi pemimpin pada saat itu, bagaimana melayani masyarakat yang multikultural gitu ya, multi etnis dan lainnya dan sebagainya. Tantangannya apa sih, Pak? Sebenarnya nggak ada pertanyaan di bawah, bagus-bagus saja, Lancar-lancar aja gitu. lancar-lancar aja Pak. Kita berbicara kepada apa, guru-guru pesantrennya apa namanya, biasa aja ngomong. Oh, begitu, Pak. Jadi pelayanan itu sampai masuk ke pesantren gitu, Pak ya? Oh ya. Pelayanan dari gereja PMK HKBP atau Yakoma PGI ini gitu, Pak ya? Ya. Sampai ke pesantren-pesantren juga melakukan ini ya, apa namanya, kayak advokasi tentang katakan pentingnya lingkungan, menjaga lingkungan gitu ya, Pak ya? Ya. Pentingnya memiliki tanah. Pentingnya memiliki tanah, akses terhadap ekonomi gitu, Pak ya? Supaya nggak miskin juga gitu nanti ke depannya gitu ya. Tapi kalau bicara kepemimpinan, oke, ini terlepas dari kepemimpinan nih Pak Indra. Berarti tantangan kita ini bagaimana kita bisa melayani, umat gereja bisa melayani antar etnis, antar agama gitu ya, semuanya gitu ya. Ya.
Nah, kira-kira ada trik nggak untuk menjadi katakan seorang pemimpin gitu? Kalau kita harus melayani itu seperti apa gitu ya? Caranya gitu ya? Ya, kita menganggap orang sama seperti kita. Oh, sama gitu ya? Nggak ada pakai trik-trik itu. Jadi berarti ya kalau misalnya mau membantu atau bekerja sama ya membantu aja gitu ya, tidak ada motivasi lain gitu ya Pak ya? Oke, berarti minimal kita harus punya pikiran terbuka gitu Pak ya, dan rasa saling percaya gitu Pak ya, membuka rasa saling percaya dengan apa namanya, dengan masyarakat gitu ya. Kan kalau misalnya kita bicara apalagi nama PMK HKBP Jakarta atau ya Koma PGI gitu Pak ya, Ya, melayani pesantren, wah jangan-jangan kristenisasi nih gitu kan takutnya gitu ya, padahal kan sebenarnya karena mereka umat manusia, kita juga tolong mereka gitu atau apa, kebetulan kita juga bidangnya ya orang-orang yang terpinggirkan atau apa gitu Pak ya. Oke, selanjutnya satu lagi nih Pak. apa? Kalau di dalam Alkitab ada nggak sih Pak referensi kepemimpinan Kristen itu harus seperti apa? Atau mungkin Pak Indra punya apa namanya? Punya formulasi khusus kalau pemimpin itu harus seperti ini, pemimpin Kristen khususnya gitu ya. Karena kalau kita pelajari juga, ya ternyata Gus Dur juga pernah bicara Yesus itu tidak mati hanya untuk umat Kristen saja gitu ya. Ya memang. Ya, jadi Yesus juga kalau pada saat itu mati di kayu salib itu untuk seluruh umat manusia gitu ya. Iya dong. Tidak dia harus Kristen saja gitu ya Pak ya. Nah gitu. Nah menurut Pak Indra nih, kira-kira Ya, waktu Yesus digantung belum ada orang Kristen waktu itu. oh gitu, belum ada ya. Baru sesudah itu lahir gereja jadi orang Kristen. Oh jadi istilah Kristen itu muncul setelah ada gereja gitu ya, pada saat itu. Oke. Ada nggak Pak Indra kira-kira formulasi khusus kalau pemimpin itu harus seperti apa gitu? Satu kata deh Pak, kalau misalnya kita bicara pemimpin itu apa sih? Dia harus seperti apa gitu? Ya mestinya orang yang sehat, layak apa bermasyarakat. Jadi layak bermasyarakat dalam artian mau melayani gitu ya Pak ya? Dia harus mau melayani masyarakat gitu ya? Atau enggak anggotanya gitu ya Pak ya? Ya, Oke. Oke, mungkin itu saja Pak Indra. itu dulu lah. Oke, terima kasih atas masukannya ya Pak. Oke, selamat berakhir pekan ya teman-teman. Dadah dulu dong. Dadah dulu Pak. Terima kasih.